Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan atas partisipasi Bapak Ibu untuk hadir di ruangan ini dalam rangka pengimbasan modul 1 calon guru penggerak. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDN 202 Kalipapan dan yang saya hormati rekan-rekan guru SDN 2 Kalipapan. Sholawat beriring salam senantiasa saya ucapkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Untuk acara yang pertama kita ada sambutan dari kepala sekolah yang akan diwakilkan oleh Bapak Suparno. Kepada beliau saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera bagi rekan-rekan. Sebelumnya saya terima kasih diberi kesempatan oleh Bapak dan Ibu Guru untuk memberikan sambutan. Yang pertama, kami dari Kepala Sekolah SD 2 Kalipapan selalu mendukung hal-hal yang positif bagi khususnya guru penggerak untuk memajukan pendidikan di sekolah-sekolah Indonesia terutama dan khususnya untuk pendidikan di Kabupaten Wekanan. Mudah-mudahan budaya positif ini selalu ditingkatkan oleh guru-guru penggerak ini. Dengan jerih payah beliau, mudah-mudahan Allah SWT selalu memberikan kesehatan, mendukung beliau sehingga apa yang menjadi kendala selalu dibukakan pintu dan pikirannya. Semoga apa yang telah direncanakan oleh pemerintah dapat berjalan dengan baik dan lancar, selalu diridhoi oleh Allah SWT. Amin. Nah, mudah-mudahan itu yang saya sampaikan. Sekali lagi saya mendukung atas pelaksanaan dan kerja keras khususnya guru penggerak dalam budaya positif meningkatkan pendidikan ini. Nah, saya rasa itu yang perlu saya sampaikan dan kurang lebihnya demikian. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Suparno yang telah memberi support kepada kita semua dan terutama memberi dukungan kepada kami calon guru penggerak. Mudah-mudahan kami dapat melaksanakan amanat calon guru penggerak dengan benar. Kemudian untuk selanjutnya yaitu langsung saja kita ke materi. Materinya yaitu pengimbasan modul 1 pendidikan guru penggerak. Kami adalah guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 4. Modul 1 yaitu isinya tentang paradigma dan visi guru penggerak. Modul 1.1 yaitu tentang filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara.
tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakatnya. Kemudian asas pendidikan Ki Hajar Dewantara, di situ saya terangkan adalah guru itu sama dengan petani. Ya, guru itu adalah sama dengan petani. Kalau menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Mengapa dikatakan kalau guru itu sama dengan petani? Di situ ada gambarnya. Di situ ada gambar saya buatkan guru sedang mengajar muridnya atau sedang mendidik, dan ada gambar juga tentang petani sedang menanam padi. Jadi maksudnya gambar itu adalah guru itu berperan itu sebagai seorang petani yang sedang menanam benih-benih bibit yang baik. Karena di situ murid itu adalah generasi atau yang sudah mempunyai kodratnya, kodrat alamnya. Misalkan murid itu adalah kodratnya akan menjadi seorang pegawai negeri. Nah, di situ guru hanya menuntut atau memberi motivasi supaya kodrat itu tercapai di kemudian hari. Itu adalah maksud dari guru itu sebagai petani. Kodrat alam dan kodrat zaman, ya. Di situ ada kodrat alam dan kodrat zaman yang sudah saya terangkan tadi. Kalau murid itu adalah memiliki kodrat alam dan kodrat zamannya masing-masing. Pendidikan itu diibaratkan petani sedang menanam padi, di mana siswa tersebut akan tumbuh sesuai kodratnya. Guru hanya sebagai fasilitator. Guru itu di dalam mendidik itu hanya sebagai fasilitator saja, sebagai penyemangat atau sebagai pengantar siswanya untuk mencapai kodratnya. Kemudian di dalam filosofi Ki Hajar Dewantara juga, kemudian di dalam filosofi Ki Hajar Dewantara juga terdapat trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya saya akan tanyakan trilogi Ki Hajar Dewantara, ada yang tahu? Trilogi itu sama dengan semboyan. Ada yang tahu sebelum saya terangkan? Ya, Bu Tugian silakan. Maaf Bu. Nama saya Ibu Tugian. Saya mau menyampaikan bahwa saya itu belum tahu apa penjelasan dan arti dari trilogi Ki Hajar Dewantara. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari teman kita, yaitu teman Bu Tugian. Pertanyaan yang bagus. Jadi trilogi itu adalah semboyan, ya. Semboyan yang memang sudah ada pada Ki Hajar Dewantara. Semboyannya itu yang pertama yaitu Ing Arso Suntulodo, kemudian yang kedua Ing Madya Mangunkarso, dan yang ketiga yaitu Tuturi Handayani. Itu adalah trilogi atau semboyan Ki Hajar Dewantara. Arti dari trilogi itu yaitu Ing Arso Suntulodo itu berarti di depan memberikan teladan, ya. Di depan memberikan teladan. Makna dari kata Ing Arso Suntulodo itu adalah guru itu memberi teladan bagi muridnya. Sosok yang memberikan contoh yang baik itu adalah seorang guru itu harus menjadi teladan muridnya, menjadi teladan yang baik.
Misalnya tentang sifat-sifat yang baik, misalnya budaya-budaya, kebiasaan-kebiasaan guru itu yang baik, karena guru itu adalah sebagai teladan muridnya. Kemudian yang kedua yaitu Ingmadio Mangunkarso. Ingmadio Mangunkarso itu di tengah-tengah membangun kekuatan dan terus berkarya. Makna dari Ingmadio Mangunkarso itu adalah sebagai guru itu harus bisa menuntun dan menyemangati siswa untuk meraih prestasinya. Jadi di situ peran guru adalah menuntun atau membimbing ya, untuk menyemangati siswanya akan prestasi yang akan diraih. Itu adalah semboyan dari Ingarso Mangunkarso. Kemudian yang ketiga yaitu Tuturi Handayani, yang artinya di belakang itu memberi dorongan. Di belakang memberi dorongan. Maknanya yaitu seorang guru itu mampu memberikan dorongan untuk memotivasi siswa dan memberikan penguatan. Jadi seandainya siswa itu malas-malas, jadi kita adalah tugas kita seorang guru itu harus memberi dorongan atau memotivasi dengan hal-hal yang positif. Itulah ketiga semboyan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Suntulodo, Ingmadio Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Sekarang kita memasuki modul selanjutnya, yaitu modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Di sini seorang guru penggerak itu mempunyai nilai dan peran. Ada 5 peran, yaitu yang pertama adalah mandiri, kemudian reflektif, yang ketiga kolaboratif, dan yang keempat inovatif, serta yang kelima yaitu berpihak kepada murid. Di sini akan saya jelaskan tentang nilai dan peran guru penggerak. Yang pertama yaitu mandiri. Mandiri di sini dikatakan yaitu seorang guru itu harus mandiri. Harus mandiri itu di sini artinya guru itu misalkan ingin mengikuti pelatihan-pelatihan itu tanpa harus disuruh dulu dengan kepala sekolahnya. Yaitu mandiri mencari informasi-informasi sendiri. Seperti sekarang ini banyak informasi di media grup ya, atau WA grup. Sudah banyak Bapak Ibu yang mempunyai media grup ya, grup apa. Nah itu adalah sebagai kita mencari informasi sendiri, atau juga bisa melalui internet tanpa disuruh atau didorong oleh orang lain, terutama oleh kepala sekolah kita. Kemudian yaitu yang kedua tentang reflektif. Reflektif di sini adalah seorang guru itu mampu memaknai setiap pengalaman yang terjadi. Ya, pengalaman. Jadi reflektif itu adalah pengalaman. Seorang guru itu kita harus banyak pengalaman. Misalnya kita sering mengikuti lomba-lomba, misalnya juga kita mengikuti acara-acara, itu adalah tentang pengalaman. Itu masuk dengan reflektif. Kemudian yang ketiga ada kolaboratif. Nah, kolaboratif itu di sini dimaksudkan seorang guru itu harus berkolaboratif dengan rekan sejawatnya, dengan sesama guru lain. Jadi misalkan di SD kita ini kan kelasnya dibagi menjadi A dan B. Jadi kita harus berkolaboratif dengan teman kita. Di situ kita bisa
apa ya namanya itu, mencontohkan untuk membuat media pembelajaran. Misalnya kelas A membuat media pembelajarannya tentang hitung-hitungan, tentang matematika, dan yang kelas B-nya bisa membuat lainnya. Nah, nanti bisa bertukeran, itu namanya berkolaborasi atau kolaborasi dengan temannya. Kemudian yang keempat, inovatif. Inovatif itu adalah senang memberikan ide-ide baru yang membangun dan bervariasi. Ide-ide baru untuk siswa kita. Ide-ide itu bisa berupa tentang misalnya dalam pelajaran SBK kita mempunyai ide baru untuk membuat anyaman-anyaman dengan barang-barang bekas. Kita bisa sampaikan kepada siswa kita. Itu bisa juga termasuk ide-ide baru. Kemudian yang kelima, berpihak kepada murid. Berpihak kepada murid itu kita mengutamakan kepentingan dan perkembangan peserta didik kita. Di sini berpihak kepada murid bukan berarti kita itu harus selalu menurut tentang keinginan murid yang hal-hal negatif. Tapi di sini berpihak kepada murid itu adalah hal-hal yang positif. Misalnya kita dalam pembelajaran di kelas, siswa itu inginnya belajarnya di luar kelas. Nah, karena siswa itu mungkin di dalam kelas itu merasa bosan, jadi siswa itu minta belajar di luar kelas supaya suasananya berbeda. Kita harus mengikutinya. Itu adalah berpihak kepada murid. Misalnya juga ada contoh siswa itu ingin belajarnya tentang menggambar. Nah, menggambarnya itu dengan kreasi dia sendiri, jangan ditentukan oleh gurunya. Guru itu hanya bisa menentukan temanya. Misalnya, buatlah anak-anak menggambar tentang tema rekreasi. Nah, jadi anak-anak itu menggambarnya tentang rekreasi, tapi tidak ditentukan harus rekreasi ke pantai atau rekreasi ke kebun binatang. Terserah siswa kita. Itu adalah berpihak kepada murid. Untuk materi modul 1.2 ini ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Jika ada yang bertanya, oke, terima kasih. Kita lanjut ke modul 1.3, yaitu tentang visi guru penggerak. Visi guru penggerak. Apa sih arti penting visi sebagai seorang guru? Di situ saya jelaskan, yaitu visi itu adalah sesuatu yang belum terjadi saat ini, namun saya yakin akan terwujud di masa depan. Visi juga dapat diibaratkan bintang petunjuk arah yang memandu penjelajah untuk mencapai tujuan tersebut. Itu adalah kita ya. Kita itu sebagai seorang guru harus mempunyai visi untuk siswa kita. Visi itu sama aja kalau untuk anak-anak kita itu cita-cita ya. Visi itu cita-cita. Jadi sesuatu itu yang belum terjadi. Kemudian visi yang saya miliki untuk saat ini, yaitu untuk murid, saya mempunyai visi mendidik murid menjadi calon pemimpin di masa depan sesuai kompetensi yang dimiliki dan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Itu adalah visi saya untuk murid saya. Kemudian juga ada visi saya untuk sekolah kita, yaitu terciptanya lingkungan belajar yang berpihak pada murid. Tadi sudah ada penjelasan tentang berpihak kepada murid. Kalau visi kita mudah-mudahan tercapai, jadi kita itu sekarang sudah tidak boleh menghakimi siswa kita, tidak boleh ngomong kuat atau ngomong keras untuk membuat anak itu merasa bersalah. Kemudian
visi saya sebagai seorang guru penggerak itu adalah menjadi guru yang dapat mewujudkan merdeka belajar dan sumber daya manusia yang berprofil Pancasila. Itu adalah visi saya sebagai seorang guru penggerak. Sebelum masuk ke modul 1.4, ada yang mau tanya tentang visi? Tentang visi? Sepertinya tidak ada yang bertanya. Kita lanjut lagi ke modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Di dalam modul 1.4 ini kami mempunyai tugas untuk membuat aksi nyata. Ya. Aksi nyata seperti contoh seperti kita ini sekarang ini adalah sebagian dari tugas kami tentang budaya positif. Di sini saya tuliskan disiplin, karena disiplin juga itu sebagai contoh untuk membuat budaya positif. Arti dari kata disiplin ini berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplin, yang artinya belajar. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut seseorang harus paham betul alasan mengapa kita mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Di sini saya jelaskan motivasi intrinsik itu motivasi dari diri kita sendiri, dari dalam, ya. Dari diri kita itu adalah motivasi instinktif. Kemudian untuk motivasi ekstrinsik itu adalah motivasi dari luar atau dari pihak-pihak lain. Itu bedanya motivasi intrinsik dengan ekstrinsik. Salah satu cara yang dilakukan guru dalam membantu siswanya untuk tumbuh maksimal yang mempunyai karakter profil Pancasila adalah dengan membangun budaya positif yang berpihak pada murid, kemudian membangun keyakinan kelas, dan membangun visi sekolah yang menumbuhkan kembangkan budaya positif. Di sini saya akan jelaskan tentang keyakinan. Tadi kalau berpihak pada murid sudah saya terangkan di modul sebelumnya, ya. Di sini tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu, kenapa sih kok keyakinan bukan peraturan? Karena selama ini sebelum saya mengikuti guru penggerak ini, itu kita tahunya adalah peraturan, ya. Di sini dijelaskan. Sebelumnya juga saya agak bingung, ya, kenapa kok harus keyakinan bukan peraturan? Karena untuk ke muridnya itu ternyata kalau peraturan itu lebih cenderung tentang hukuman. Karena kalau peraturan itu harus dilaksanakan, dan kalau tidak dilaksanakan itu adalah kita mendapat hukuman. Di sini kalau di dalam guru penggerak itu tentang keyakinan. Keyakinan itu adalah kita bersama murid kita membuat keyakinan sendiri-sendiri. Jadi anak itu karena sudah menuliskan sendiri tentang keyakinan dia, keyakinan atau kesepakatan, jadi anak tersebut bisa mengikuti apa yang dia lakukan, apa yang dia tuliskan, atau seperti janji dirinya sendiri. Lanjut. Nah, ini kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah pernah saya lakukan pada murid saya, yaitu tentang yang pertama, murid itu sendiri menuliskan. Ini hasil semua dari murid saya. Yang pertama tentang masuk kelas tepat waktu. Jadi anak itu sudah tidak lagi untuk terlambat, karena dia sudah meyakini dirinya untuk sekolah tepat waktu. Kemudian selalu menjaga kebersihan kelas. Murid saya juga yang mengatakan itu karena di dalam kelas itu harus selalu terjaga kebersihannya. Dia sendiri yang
menuliskan jadi tidak akan membuang sampah sembarangan di dalam kelas. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar. Itu. Kemudian ada juga membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Jadi siswa kita setelah mempunyai keyakinan kelas, dia tidak akan lagi membuang sampah sembarangan, selalu membuang sampah pada tempatnya. Kemudian juga selalu berpakaian rapi. Nah, jadi kita sudah tidak menguber-nguber lagi siswa kita untuk berpakaian rapi. Kalau memangnya waktunya upacara, kita harus mengenakan atribut sekolah. Kemudian juga selalu mematuhi protokol kesehatan. Di sini sudah saya terapkan juga di dalam kelas saya. Dia meyakini bahwa COVID-19 ini adalah musuh bagi mereka. Jadi di situ dia menyepakati atau mempunyai keyakinan untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Kemudian saling tolong menolong. Saling tolong menolong. Nah, di kelas saya juga pernah dia mungkin karena dia menuliskan seperti itu, dia pernah mengalami bahwa suatu ketika itu dia tidak membawa pena, jadi dia meminjam kepada temannya. Karena saling tolong menolong itu udah menjadi keyakinannya, jadi teman tersebut meminjamkan pena itu. Kemudian yang terakhir yaitu membersihkan kelas. Di setiap Jumat atau Sabtu, kami di kelas selalu membersihkan kelas bersama-sama dengan gotong royong. Oke, itu tentang keyakinan. Di sini saya tampilkan juga contoh gambar tentang membuang sampah bergotong royong, yaitu ya gambar pertama, gotong royong membuang sampah. Kemudian juga di situ juga saya mencontohkan budaya positif tentang membersihkan rumput di depan kelas. Dan juga di situ saya terapkan juga gambar tentang kita melakukan apel. Apel juga itu sudah termasuk tentang budaya positif. Untuk itu tentang budaya positif, ada pertanyaan? Baiklah, saya lanjut tentang pemenuhan kebutuhan dasar. Di sini ada lingkar, ada 4 ya. Ada 4. Yang pertama itu kebutuhan dasar seorang siswa itu adalah kesenangan. Kemudian ada kebebasan dan cinta dan kasih sayang, dan kemudian ada penguasaan. Lanjut tuh. Nah, di sini ada tabel tentang penyelesaian kasus. Penyelesaian kasus alasannya yaitu misalkan tadi ada kasus Doni lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal. Kebutuhan dasarnya yaitu bertahan hidup. Itu adalah sebagai kebutuhan dasar siswa kita. Kemudian juga ada Doni senang karena mendapat perhatian dari temannya. Itu adalah contoh dari kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang. Kemudian juga ada Doni ingin temannya merasa takut kepadanya. Itu adalah kebutuhan dasar kekuasaan. Kemudian ada Doni merasa bosan dengan bekal makanan yang diberikan oleh ibunya. Itu adalah kebutuhan dasarnya yaitu kebebasan. Kemudian juga ada Doni merasa iseng dan menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang sedang kesal. Itu adalah kesenangan. Itu adalah kebutuhan dasar. Kemudian juga ada posisi kontrol. Posisi kontrol seorang guru yaitu pertama adalah penghukum, kemudian kedua pembuat orang merasa bersalah, dan yang ketiga teman, kemudian ada monitor atau pemantau, yang kelima adalah manajer. Di sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu validasi tindakan yang salah.
dan menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan. Di dalam kasus, misalnya murid kita mempunyai kasus tentang, misalnya pada pandemi ini tidak memakai masker ya, kita bukan memarahinya, tapi memberi teguran dengan mengikuti segitiga restitusi ini. Kita tanyakan pertama, mengapa kalian tidak memakai masker gitu. Nadanya nggak boleh keras, harus lembut gitu. Kemudian di situ distabilkan identitasnya. Di situ siswa itu diberi kesempatan untuk menjawab kenapa dia tidak memakai masker. Kemudian juga di situ kita tanyakan tentang keyakinan. Setelah kita menentukan keyakinan kelas tadi, siswa itu akan merasa bersalah sendiri karena dia tidak mematuhi protokol kesehatan, dan dia akan menyadari bahwa tidak memakai masker itu tidak baik buat dirinya sendiri. Jadi dia akan berubah untuk kedepannya supaya tidak lupa lagi dalam memakai masker. Nah, ini ada penjelasannya tentang restitusi tadi. Restitusi itu adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Seperti yang tadi saya contohkan, tidak memakai masker, dia tidak akan merasa takut, tidak akan merasa salah, karena di situ hanya menstabilkan dan memperbaiki kesalahan mereka. Dan dia setelah kembali kita tegur di lingkungan teman-temannya, dia tidak merasa takut, ya, tidak merasa bahwa dia itu diintimidasi sama teman-temannya. Tuh. Kemudian restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan sebagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Classroom tahun 1996. Baiklah, sekian pengibasan dari saya tentang modul 1, yaitu budaya positif. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu tentang budaya positif? Ya, silakan Bu Yesi. Iya Dek, situ aja ya. Saya mau bertanya di modul 1.4, contoh budaya positif yang dapat dikembangkan di sekolah kita itu contohnya seperti apa? Ya, terima kasih, pertanyaannya sangat membangun untuk SD kita ya. Contoh budaya positif yang dapat kita terapkan untuk sekolah kita. Di sini saya contohkan bisa juga dengan 3S, senyum, sapa, dan salam. Senyum itu misalnya kita ketemu dengan teman kita sesama ngajar, atau dengan siswa kita, atau siswa dengan siswa, kita budayakan anak tersebut untuk selalu tersenyum, tidak seperti musuhan. Itu adalah tentang senyumnya. Kemudian tentang sapa. Sapa itu saling menegur, ya, saling menegur, bertanya. Misalnya juga siswa dengan gurunya itu bertanya atau menegur tentang materi atau tentang pelajaran atau juga tentang yang lainnya. Kemudian salam, yang ketiga itu yaitu salam. Sesama teman kita budayakan untuk saling bersalaman. Misalnya kita datang, yang pertama di dalam kantor itu siapa yang sudah datang, kita budayakan untuk bersalaman. Dan juga kita terapkan juga kepada siswa kita. Misalnya siswa itu sudah datang duluan, siswa yang lain yang baru datang itu kita budayakan atau kita ajarkan untuk selalu bersalaman dengan temannya. Itu adalah budaya
budaya positif yang bisa kita terapkan untuk sekolah kita ini. Ada pertanyaan lain? Cukup. Kalau begitu sekian pembahasan dari saya. Apabila ada kata-kata atau pertanyaan atau yang penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.